Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Tetap stay di rumah ya. Dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran secara jarak jauh dengan menggunakan YouTube ataupun Google Classroom. Baik, untuk tutorial kali ini Bapak akan membahas tentang routing ya di mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang VLAN, kemudian kita juga sudah membahas tentang bandwidth, kemudian kita sudah membahas tentang bagaimana topologi jaringan dan seterusnya. Itu ya. Jadi untuk kali ini di pertemuan secara jarak jauh ini Bapak akan membahas atau menjelaskan tentang routing. Langsung saja. Routing. Apa sih routing itu? Gitu ya. Route dari kata route ya, berarti artinya jalur. Ya. Berarti routing berarti menjalurkan. Artinya di sini routing adalah suatu proses merutkan paket. Maksud dari merutkan itu adalah membuat rute atau membuat jalur paket data dari network satu ke network yang lainnya dengan menggunakan router. Ini namanya alatnya. Prosesnya disebut sebagai routing, alatnya dinamakan sebagai router. Di mana proses routing itu intinya membuat suatu peta, gitu ya, jalan, jalur paket data supaya dia sampai dari satu alamat ke alamat lainnya. Baik, mungkin sudah jelas ya. Contoh misalkan ketika kita mengirimkan paket gitu kan ya, taruhlah dengan ekspedisinya yaitu JNE. Nah, JNE itulah yang disebut sebagai routernya. Sedangkan pengirimnya itu sumbernya, kemudian tujuannya adalah alamat yang dituju, gitu ya. Kurang lebih analoginya seperti itu. Baik, selanjutnya. Terus bagaimana ketika suatu koneksi atau suatu topologi atau suatu jaringan tanpa adanya proses router, tanpa adanya router, apa yang terjadi? Bisa kita lihat di sini. Ada sebuah komputer A dengan IP 172.25.88.10 gitu ya. Kemudian di sini dengan subnet masknya adalah 255.255.255 gitu ya. Kemudian kelas B, bukan kelas B ya, komputer B itu IP-nya adalah 172.25.88.9 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.0. Terus ada komputer C dengan IP 172.25.90.2 dengan subnet masknya sama yaitu 255.255.255.0. Nah, kira-kira apakah komputer A dapat terhubung dengan komputer B? Ya, kira-kira dapat atau tidak? Kalau misalkan dapat, kenapa? Kalau misalkan tidak, juga kenapa? Berikan alasannya. Terus yang kedua, kalau komputer A dengan komputer C, dapat tidak mereka saling berhubungan? Atau ping, istilah sederhananya seperti itu. Sama, tolong dijelaskan. Kalau bisa kenapa, kalau tidak bisa kenapa. Begitu pula dengan komputer B dengan komputer C. Gitu ya. Oke, kita bahas di sini. Tanpa router. Dari ketiga host pada gambar tadi, host A dan B bisa langsung berkomunikasi. Kita lihat ya. Host A atau komputer A dengan komputer B bisa langsung berkomunikasi. Kenapa? Karena di sini dia memiliki segmen jaringan yang sama. Ya, atau bisa dikatakan blok jaringan yang sama, yaitu 172.25.88 blok itu network ID-nya sama. Ya, kemudian hostnya berbeda. Jadi dia bisa saling berkomunikasi. Berbeda dengan komputer C. Dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia
tidak memiliki blok ataupun segmen jaringan yang sama. Di sini terlihat kalau kelas C, masih ingat ya, anak-anakku, untuk kelas C network ID-nya diambil 3 IP pertama, yaitu 172.25.90. Di sini berbeda. Sehingga komputer C itu tidak bisa berkomunikasi baik dengan komputer A maupun dengan komputer B. Seperti itu penjelasannya, ya. Meskipun di sini ada penjelasannya ya, meskipun ketiganya memiliki subnet mask yang sama. Di sini kan subnet mask sama ya. Defaultnya kelas C itu 255.255.255.0. Ya. Oke. Kenapa? Alasannya ini ya, karena C yang sudah Bapak jelasin tadi, berbeda net ID-nya dengan A dan B. Ini ketika suatu jaringan tanpa adanya router. Nah, kemudian network dengan network ID itu berbeda. Ya. Terus bagaimana solusinya? Nah, agar komputer C dapat berkomunikasi dengan dua host lainnya, maka diperlukan router yang telah dilengkapi dengan protokol routing atau jalurnya, ya. Protokol routing itu sebuah standar untuk melakukan proses routing atau melakukan proses pemetaan alamat, pemetaan jalur itu. Ya, seperti ini gambarnya. Misalkan dia networknya adalah di setiap jalur yang masuk ke dalam router itu ada networknya dari kelas atau LAN masing-masing. Kalau di sini ada 137.57.00, di sini 172.16.00, sini 199.57.320. Ini sebagai contoh. Ya, switch pertama, switch kedua, switch ke nolnya. Ini networknya. Itu ya. Kemudian bagaimana koneksi network ke routernya? Nah, di sini ada network A yang terdiri dari 4 buah klien atau komputer. Ada A2, A3, A4, A5. Misalkan di sini adalah kelasnya C 192.168.1. Berarti di sini 192.168.1.5. Di sini 192.168.1.4, 192.168.1.3, 192.168.1.2. Nah, yang disebut networknya itu yang di sini. Ya, 192.168.1.1 itu network yang berhubung ke router di network A. Kalau networknya adalah 192.168.1.0. Seperti itu. Bapak ulang lagi ya. Misalkan ada sebuah koneksi, sebuah jaringan LAN dengan network A. Misalkan di sini dituliskan 192.168.1.5 untuk komputer yang 5A5. Di sini 192.168.1.4, sini 192.168.1.3, kemudian di sini 192.168.1.2. Nah, komputer di sini bisa terhubung dengan router, maka alamat routernya yang terhubung dengan jaringan ini adalah satu segmen dengan jaringan LAN ini, yaitu diberi alamat 192.168.0.1. Kenapa Pak aku harus titik 1? Ya, karena alamat router itu defaultnya harus 1. Seperti itu. Untuk kesepakatan dari bisa dikatakan standarnya lah ya. Boleh nggak Pak kita kasih alamat selain itu? Boleh. Namun dikhawatirkan ketika kita terhubung ke koneksi di luar ada bentrok. Seperti itu. Ya, standarnya adalah menggunakan titik 1 untuk alamat routernya. Seperti itu ya. Nah, ini contoh dari koneksi beberapa network. Ada network A, network B, network C, network D. Dengan masing-masing network tersebut atau LAN tersebut atau jaringan tersebut memiliki koneksi ke router. Selalu dia 1. Ya, itu standarnya. Baik, mungkin kita lanjut untuk membahas statik dan dinamik routing di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukup sampai di pembahasan tentang routing terlebih dahulu ya. Jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di forum Google Classroom yang sudah Bapak share yang ke wali kelas. Terima kasih.
Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Tetap semangat dan jangan nongkrong-nongkrong sembarangan. Tetap di rumah. Kalau misalkan terpaksa keluar, tetap menggunakan masker dan alat-alat yang dikiranya dapat melindungi badan kita. Karena kita tidak tahu di mana dan siapa yang bisa menularkan virus tersebut. Terima kasih, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.